Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Leli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tetap semangat, tetap sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik 4D, subtema 3, pembelajaran yang pertama, contoh dan manfaat gaya gesek kosakata. Nah, anak-anak, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Bahasa Indonesia yaitu mengartikan kosakata dengan melihat di dalam kamus, membaca teks petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda. Kemudian IPA menjelaskan pengertian gaya gesek, menyebutkan contoh gaya gesek, menjelaskan manfaat gaya gesek dan mendemonstrasikan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang dikembangkan kreatif. Diharapkan kalian bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Mari kita lihat satu persatu. Semangat bekerja. Kita membutuhkan peralatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap alat memiliki kegunaan. Alat yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya. Dalam menggunakan alat, kita membutuhkan gaya atau kekuatan. Supaya alat dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka harus memperhatikan petunjuk dengan benar. Mari kita belajar dengan menggunakan alat. Tetapi sebelumnya anak-anak kita berlatih menyanyi dulu ya. Bersih dan Sehat karya A.T. Mahmud. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Kebersihan menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Nah, lagunya seperti itu ya. Nah, kita lihat. Kita baca dengan intonasi dan lafal yang tepat. Keluarga Melati senang bekerja sama dalam melakukan setiap kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan, mereka bermusyawarah untuk membagi tugas. Pada hari libur, keluarga Melati merencanakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan rumah bersama-sama. Mereka menerima dengan senang hati atas tugas yang didapat oleh setiap anggota keluarga. Pak Sigit mendapat tugas mencuci sepeda motor. Sebelum melaksanakan tugas, Pak Sigit menyiapkan ember, lap, sikat, sabun, dan selang. Selang segera dipasang pada keran air. Pak Sigit menyiram sepeda motor menggunakan selang. Kemudian menyikat sepeda motor menggunakan sikat dan sabun cuci. Pak Sigit menyikat dengan teliti hingga semua bagian menjadi bersih. Seluruh bagian yang kotor sudah disikat dengan bersih. Pak Sigit segera membilas dengan air bersih, lalu mengeringkannya dengan lap. Bu Ratih mendapat tugas memasak dan membersihkan dapur. Bu Ratih membuat menu sayur sop, ikan goreng, dan tempe goreng. Bu Ratih pergi ke warung untuk membeli bahan-bahan yang akan dimasak. Pulang dari warung, Bu Ratih segera mencuci ikan dan membumbui ikan serta tempe yang akan digoreng. Bintang dan Melati mendapat tugas membantu pekerjaan orang tuanya. Bintang mendapat tugas mengelap kaca jendela, sedangkan Melati mendapat tugas mengepel lantai. Sebelum melaksanakan tugasnya masing-masing, Bintang dan Melati bertanya kepada ibunya tentang cara membersihkan kaca jendela dan mengepel lantai dengan benar. Bu Ratih segera memberi penjelasan kepada Bintang tentang cara membersihkan kaca jendela. Pertama-tama, siapkan kemoceng, lap, ember, dan air. Setelah itu, bersihkan kaca dengan kemoceng agar debu yang menempel pada kaca hilang. Lalu, basahi lap dan peras hingga air itu tidak menetes. Lanjutkan dengan membersihkan kaca tersebut menggunakan lap basah. Jika kain sudah kotor, cucilah kembali dengan air pada ember. Ulangi kembali sampai kaca benar-benar bersih, tutur ibu. Bintang segera melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ibunya. Kini giliran Melati mendengarkan penjelasan ibunya tentang cara mengepel lantai dengan benar. Pertama-tama, siapkan sapu hijau, ember, air, dan kain pel. Terlebih dahulu, bersihkan lantai menggunakan sapu hijau, lalu basahi kain pel dan peras hingga air tidak menetes.
mulailah mengepel dari depan ke belakang dengan arah mundur supaya lantai yang sudah dipel tidak terinjak kaki. Jika kain pel sudah kotor, cucilah kembali dengan air pada ember. Lanjutkan sampai semua lantai menjadi bersih, tutur ibu. Melati segera melaksanakan tugas sesuai penjelasan ibunya. Bintang dan Melati melaksanakan tugas dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Nah, kita lihat selanjutnya. Pertanyaan. Ya. Apa yang dimusyawarahkan oleh keluarga Melati? Yang dimusyawarahkan oleh keluarga Melati adalah pembagian tugas kerja bakti. Siapa yang bertugas membersihkan dapur? Nah, yang bertugas membersihkan dapur siapa? Yaitu Bu Ratih. Apa tugas Bintang? Bintang mendapat tugas mengelap kaca jendela. Apa tugas Melati? Melati mendapat tugas mengepel lantai. Alat apa saja yang dipakai oleh keluarga Melati untuk melakukan kerja bakti? Alat yang dipakai apa anak-anak? Kemoceng, lap, ember, sapu hijau, dan kain pel. Ya. Sekarang mengartikan kosakata. Nah, bermusyawarah artinya berunding atau berembuk. Bekerja sama artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Teliti artinya cermat, membilas, mencuci yang kedua kalinya. Menu, daftar atau rangkaian jenis makanan yang tersedia atau dihidangkan. Warung, tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan lain sebagainya. Membumbui, memberi bumbu. Bahan, pecahan kayu, bisa perlengkapan yang diperlukan. Jadi tidak hanya kayu ya, kain juga bisa. Perlengkapan, alat perkakas yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Kemoceng, yaitu pembersih debu dari bulu ayam, dari kain bisa, dari plastik, dari rafia, dan sebagainya. Ya. Kita lihat gambar berikut. Nah, sebutkan dua benda yang saling bergesekan berdasarkan gambar. Kita lihat gambar yang pertama. Apa yang bergesekan? Permukaan lemari dengan permukaan lantai. Gambar kedua, aspal dengan ban mobil. 3. Kain dengan permukaan kaca. 4. Ban sepeda dengan bantalan rem. Ya, bisa juga dengan jalan aspal, boleh ya. Kain pel dengan lantai, ya. Kemudian alas sepatu roda dengan ubin atau jalan boleh. Ban pesawat dengan landasan pacu, ya. Kemudian yang terakhir, penghapus dengan alas papan tulis atau permukaan papan tulis. Nah, mendefinisikan gaya gesek. Ketika manusia berpindah tempat, terjadi gesekan antara gerakan kaki dengan lantai. Ketika mobil berjalan, terjadi gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Gaya gesek akan membuat benda menjadi sulit bergerak atau berhenti. Besar kecilnya gaya gesek tergantung pada kekasaran permukaan kedua benda yang bergesekan. Semakin kasar suatu permukaan, semakin besar gaya geseknya dan semakin sulit benda bergerak di atas permukaan tersebut. Sebaliknya, semakin halus suatu permukaan, semakin kecil gaya geseknya dan semakin mudah benda untuk bergerak di atas permukaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan. Nah, kita lanjutkan lagi. Mendemonstrasikan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami tentang manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, lakukan kegiatan berikut ini. Gosokkan kedua telapak tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Nah, yang kalian rasakan pasti tangannya akan terasa hangat, ya, panas. Kalau lama-lama panas. Kemudian gesekkan batang korek api pada sisi korek api. Apa yang terjadi? Nah, korek api akan menyala. Kemudian gosokkan magnet pada besi. Lalu dekatkan jarum di dekat besi yang setelah digosokkan dengan magnet. Apa yang terjadi? Besi menarik jarum. Nah, gosokkan atau usapkan lap basah yang masih bersih pada kaca jendela kelas. Apa yang akan terjadi pada kaca? Kaca jendela menjadi basah dan bersih. Guntinglah kertas menjadi beberapa bagian. Apa yang akan terjadi pada kertas? Kertas akan terpotong kecil-kecil. Oke, kita lanjutkan. Dari beberapa kegiatan di atas, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut.
Nah, satu, dengan menggosokkan kedua telapak tangan, maka akan timbul rasa hangat. Dua, dengan menggosokkan korek api, maka akan timbul api pada ujung korek. Tiga, dengan menggosokkan magnet pada besi, maka besi akan memiliki medan magnet atau menjadi magnet. Empat, dengan menggosokkan lap kaca yang masih basah, maka kaca akan menjadi bersih. Lima, dengan menggunting kertas menjadi beberapa bagian, maka kertas akan terpotong-potong menjadi beberapa bagian ukuran yang lebih kecil. Nah, kita lanjut selanjutnya. Menjelaskan manfaat gaya gesek, kita lihat. Setelah melakukan kegiatan tentang manfaat gaya gesek, perhatikan penjelasan manfaat gaya gesek. Untuk apa manfaatnya? Menghangatkan tubuh, pembuatan api, pembuatan magnet, membersihkan benda, memotong benda, menjalankan kendaraan bermotor, memperlambat laju kendaraan, memindahkan barang, dan sebagai hiburan. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang aku tahu. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yaitu menggunakan suatu alat harus memperhatikan petunjuk dengan benar. Dua, mengartikan kosakata harus menggunakan kamus supaya kita dapat mengetahui arti kata dengan benar. Tiga, gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan. Ya. Empat, contoh kegiatan yang menggunakan gaya gesek antara lain menggeser lemari, mengalap kaca jendela, menghapus papan tulis, mengepel lantai. Manfaat gaya gesek apalagi? Menghangatkan tubuh, membuat api, membuat magnet, membersihkan benda, menjalankan kendaraan bermotor, memperlambat laju kendaraan, memindahkan barang, dan sebagai hiburan. Nah, ya anak-anak, refleksi hari ini apa? Apakah kamu sudah bisa menggunakan suatu alat dengan benar? Apakah gaya gesek penting bagi kehidupanmu sehari-hari? Nah, aksinya apa? Siswa supaya bisa menggunakan alat dengan benar, maka kamu akan apa? Saya akan apa? Supaya dapat menggunakan alat dengan benar. Kemudian, belajar bersama orang tua. Sebutkan kegiatan atau pekerjaan keluarga kalian yang memanfaatkan gaya gesek. Minta bantuan orang tua kalian bila mengalami kesulitan. Nah, itu pelajaran hari ini anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri. Yang pertama, yang kedua, kerjakan apa yang tugas ibu, kemudian lihat video ini, kemudian kalian pelajari. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Terima kasih.